Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi salah satu ustadz yang hampir sama dengan Ustadz Munjir yang mengharamkan musik. Tetapi yang menjadi perbedaannya teman-teman, kalau Ustadz Munjir itu membahas tentang musik Kristen, bahwa di Kristen itu musik dan itu haram, begitu ya. Dia mengajarkan umat demikian. Tetapi kalau Ustadz yang satu ini, saya lupa namanya teman-teman, dia berkata bahwa artis yang ada dan juga yang mencetak para artis, yang melatih ya para artis misalnya ya, itu semua haram ya, dan itu orang yang paling berdosa. Jadi para artis itu teman-teman sekalian, orang yang paling besar dosanya menurut Ustadz yang satu ini teman-teman sekalian. Nah teman-teman, supaya kita tidak gagal paham, mari kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu. Ini videonya. Apa hukumnya profesi sebagai artis? Ini profesi yang haram dan dosanya besar sekali. Profesi sebagai artis atau guru acting, guru yang mencetak para artis, ini dosanya sangat-sangat besar sekali. Jadi ini hati-hati. Termasuk pendosa terbesar zaman ini adalah para artis. Karena nyanyian dan alat-alat musik itu hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat haram musik. Baik bintang film maupun para penyanyi. Kenapa? Karena pertama mereka melakukan dosa terang-terangan. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kemudian yang kedua, kenapa dosa mereka sangat besar? Bahkan akan terus menjadi sangat besar. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain berbuat dosa. Baik dengan perbuatan mereka yang dilakukan terang-terangan, ataupun dengan sengaja mereka mengajak, ayo lakukan seperti kami. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihi syai'an." Barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau melakukan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah lihat ya. Saya mengambil cuplikannya saja teman-teman sekalian karena videonya sebenarnya panjang, tetapi saya ambil bagian ini yang perlu kita bahas saat ini teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, juga hal yang serupa yang disampaikan oleh Ustadz ini disampaikan juga oleh Ustadz Munjir Situmorang, yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita karena ini udah berulang kali saya tayangkan di channel saya tentang pengajaran daripada Ustadz Munjir yang mengharamkan musik ya, karena musik itu punya Kristen. Dan kita melihat begitu banyak sekali orang-orang Islam yang memakai musik ketika mereka menyanyi. Bahkan tidak sedikit teman-teman sekalian orang-orang Muslim yang menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, ya, baik di TikTok, di Telegram, mereka sebarkan ya di mana-mana di media sosial itu ya, mereka kasih di Twitter ya, mereka kasih di Instagram juga, mereka share video-video mereka itu teman-teman sekalian untuk banyak orang tahu. Dan tentu saja Ustadz Munjir dan juga salah satu Ustadz ini telah menonton itu sehingga mereka memberikan pengajaran semacam ini. Untuk itu teman-teman, mari kita melihat video daripada Ustadz Munjir yang ada berikut ini. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf?
pernah Pak disyaratkan musik itu. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya teman-teman sekalian. Jadi dia menasehati itu ya, ada orang-orang Islam katanya yang suka menyanyikan apa namanya itu ya, ayat-ayat Al-Quran misalnya, dan juga mungkin ayat-ayat hadis dan lain sebagainya teman-teman. Juga dikatakannya tadi yang paling menarik adalah bahwasanya musik itu tidak pernah mualaf, ya, tidak pernah disahadatkan. Ya, ada-ada saja teman-teman sekalian. Saya tidak tahu ya otak mereka itu seperti apa, pengajaran mereka itu seperti apa. Dan saya percaya ini hal-hal semacam ini akan memicu ya suatu perselisihan antara umat beragama teman-teman sekalian. Karena jelas Ustaz Mujir itu kalau kita lihat di video panjangnya, itu dia menyinggung tentang kekristenan di ceramahnya teman-teman. Nah, kalau Ustadz yang satu tadi, kita kembali kepada Ustadz yang luar biasa juga. Karena itu sudah menjadi perbincangan netizen juga di media sosial. Udah viral, sebenarnya udah lama itu video. Tetapi akhir-akhir ini bermunculan lagi teman-teman sekalian. Diviralkan lagi itu video. Karena itu merupakan pengajaran yang memang konyol. Nah teman-teman, ada begitu banyak sekali para artis yang ada di Indonesia. Ada Raffi Ahmad, ada Bayi Wong, ada Agnes Monica, ada Asmiranda, ada apa namanya ya, pokoknya begitu banyak sekali ya. Saya lihat pemain-pemain sinetron yang artis-artis itu ya begitu banyak sekali. Jadi apakah mereka itu orang yang paling berdosa teman-teman sekalian? Berarti semua artis, kalau kita mengikuti pola pikir daripada Ustadz tadi, Ustadz Kandurun tadi, ya kita katakan bahwasanya semua artis tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Benarkah demikian? Bahwa artis-artis mereka tidak masuk surga? Benarkah? Ya, bahwa mereka yang membuat film, ya, sutradaranya, manajernya, tentu kalau dikatakan mereka orang berdosa, sudah pasti mereka tidak akan bisa masuk surga. Nah teman-teman sekalian, ini saya yakin bahwa ini pengajaran yang memang menyesatkan teman-teman ya. Jadi mereka jadi artis, menjadi orang yang terkenal itu luar biasa gitu loh. Karena tidak semua orang bisa menjadi artis Pak Ustadz. Ya, kalau Pak Ustadz mau jadi artis silahkan, tapi belum tentu Pak Ustadz bisa gitu ya. Nah jadi karena talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu cukup berbeda. Tidak ada yang, mungkin ada yang sama, tetapi tidak semua teman-teman sekalian ya. Kita harus sadari hal itu. Ada banyak orang yang pengen jadi artis tapi dia nggak bisa jadi artis. Ada banyak orang yang ingin jadi polisi tapi tidak bisa jadi polisi. Ada banyak orang yang mau jadi presiden mungkin, tapi tidak semua orang bisa jadi presiden. Ya, jadi teman-teman yang tidak masuk akal tolonglah ya, tidak usah dipersoalkan dan juga kita memfitnah. Ini sebenarnya itu fitnah. Ya, mengatakan bahwa para artis itu pendosa besar. Dosanya paling besar dan tidak bisa masuk surga nantinya. Di dalam kekristenan teman-teman sekalian, dari sudut pandang Kristen, artis itu halal ya. Halal silakan. Selagi itu melakukan hal yang benar. Jika Anda hanya menyanyi ya, menjadi artis rohani, artis itu juga ya penyanyi-penyanyi dangdut misalnya, silakan. Yang salah ketika artis itu hidup dalam hura-hura. Misalnya mereka mabuk-mabukan, mereka selingkuh-selingkuh, mereka berzinah, mereka juga bisa membunuh orang. Ini yang salah. Karena Alkitab juga larang bahwasanya seorang pemabuk, ya, perempuan-perempuan sundal ataupun orang-orang berzinah itu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi selagi dia menjadi artis, profesinya menjadi artis, tapi dia hanya melakukan misalnya di film sinetron teman-teman sekalian. Karena orang Indonesia itu suka film sinetron. Ya, bahkan saya secara pribadi juga suka nonton ya. Jadi ada gabungan antara artis yang dari Muslim, ada juga artis dari Kristen. Itu mereka kerjasama dalam membuat satu film dan tentu saja itu menginspirasi teman-teman sekalian. Ya, dan bahkan saya ketika melihat itu film-film sinetron teman-teman, justru yang paling banyak adalah pola kehidupan orang Muslim teman-teman, di mana mereka hidup berkeluarga. Jadi yang satu udah punya istri, lalu dia mencoba untuk selingkuh dari suaminya, atau suami selingkuh dari istrinya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya suaminya juga punya istri 2, 3, 4, bahkan juga dari
perempuan juga punya suami begitu banyak. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia. Apakah itu bisa diikuti atau tidak ya? Ternyata ada begitu banyak masalah kalau punya istri 1, 2, 3, 4, 5. Ya banyak sekali masalah dalam rumah tangga. Demikian juga sebaliknya, jika istri punya suami begitu banyak, akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Ada sih biasanya itu juga yang poligami, misalnya laki-lakinya 1, istrinya 2, dan keduanya cocok ya. Jadi kedua perempuan ini ya cocok. Tetapi pada dasarnya adalah orang-orang yang punya istri 2 atau suami 2, itu anak-anak mereka nanti yang akan bermasalah ke depan. Itulah di dalam kekristenan dilarang untuk poligami gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang dilarang dalam kekristenan adalah hal-hal yang hura-hura tadi ya, mabuk-mabukan, ya, berzina, membunuh, dan juga poligami dilarang keras ya. Ini pasti dikatakan orang berdosa karena ketika kita menikah lalu kita udah punya istri, itu kita juga berdosa. Ya, kita menduakan ini istri kita karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia 2 Hawa, 1 Adam. Ya, jadi 2 lawan 1 tidak pernah, tapi 1 pasang. Tuhan ciptakan 1 pasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya hal ini bisa menjadi berkat buat kita. Sekali lagi, untuk menjadi artis, jika ada yang menonton channel saya ini mau jadi artis, silakan. Saat ini saya sebagai tokoh agama Kristen mengatakan menjadi artis halal, itu tidak ada haram. Tapi ketika udah jadi artis, jangan main perempuan, main laki-laki, selingkuh, poligami, banyak istri, mabuk-mabukan dan membunuh. Ini yang tidak boleh. Ya, sekali lagi itu yang tidak boleh, dan itulah yang disebut dengan perilaku haram di hadapan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.